Mungkin saya persilahkan kepada Kak Najib dan Kak Andriani untuk sharing-sharing nih, tips-tips, berikan tips-tips kepada teman-teman ke-21 tim PKM FIP UNM agar bisa lebih bersemangat lagi dalam menghadapi PKP 2 nanti. Nah, kepada Kak Najib, disilahkan. Oke, apakah suara saya kedengaran? Kedengaran, Kak. Oke, jadi let me share screen. Bentar ya, bentar. Oke. Suara saya kedengaran dengan baik? Iya, Kak, kedengaran dengan baik. Nah, bagaimana dengan share screen-nya? Sudah tampil? Sudah tampil, Kak. Sudah tampil. Oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya perkenalkan diri lagi secara singkat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najib. Salah satu mahasiswa FIP UNM yang berhasil lolos ke PIMNAS 33 UGM bersama Kak Andriani dan beberapa teman-teman yang lain dari FIP UNM. Nanti saya tunjukkan beberapa dokumentasinya. Jadi pada hari ini kita akan membahas basically dua hal, yaitu yang pertama pembahasan mengenai PPT, dan yang kedua adalah substansi dari PPT itu dan cara presentasinya yang akan dijelaskan oleh Kak Andriani. Basically pada tahun 2020 kemarin itu saya tidak dapat PKP 2 karena saya di skim PKM GFK. Cuman perubahan tahun ini PKM GFK itu sudah ada PKP 2-nya juga. Jadi kalau untuk mengenai substansi, Kak Andriani lebih paham mengenai sistematika dari PKP 2. Tapi kalau mengenai PPT, insya Allah saya bisa sedikit berbagi pengalaman setelah melihat mungkin puluhan presentasi teman-teman yang ada di PIMNAS. Karena notabene-nya presentasi di PIMNAS mengenai PPT dan lain-lain itu lebih bagus dibanding yang ada di PKP 2. Oke. Nah, saya adalah mahasiswa PGSD angkatan 2019. Nama lengkap saya sesuai KTP MOH.Najib. Foto yang ada di sebelah kanan rombongan itu adalah semuanya tim FIP UNM. Kalau mahasiswa FIP UNM itu kecuali Fatul itu dari FSD, selebihnya adalah mahasiswa FIP UNM. Dan yang di tengah pakai dress ungu itu Ibu Citra, pembina dari PKM Center FIP UNM. Jadi kurang lebih ini ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kurang lebih ada 7 orang yang mahasiswa FIP UNM yang lolos ke PIMNAS 33 UGM yang sayangnya dilaksanakan secara online. Oke. Jadi for your information ini hanya sebagai motivasi. Saya salah satu peraih medali emas PIMNAS PKM GFK kategori poster di tahun 2020 kemarin bersama Angelina Sari. Jadi tim saya itu ada di FMIPA, cuman yang anggotanya 2 orang itu mahasiswa PGSD angkatan 2019, saya dan Angelina Sari. Tapi ya tidak jadi masalah, even if itu kita tidak bawa, istilahnya kita tidak bawa benderanya FIP, tapi apa ya, bisa dikatakan kontribusi emas itu besarnya dari FIP, karena 2 anggotanya itu dari FIP, sedangkan ketuanya cuman di FMIPA gitu. Oke. Next. Nah, ini sebenarnya presentasi yang saya mau tunjukkan kepada teman-teman sekalian agar teman-teman itu bisa lebih serius dengan PKP 2. Tolong jangan bercanda dengan PKP 2. Di tahun 2020 PKP 2 yang lolos PKP 2 dari UNM itu
sorry, ini masih tergabung dengan PKM 9 judul yang lolos pendanaan PKM GFK, tapi dia tidak PKP 2. Cuman yang lolos ke PIMNAS itu hanya 11 orang. Yang lolos pendanaan PKM 2020 itu ada 94, dan yang lolos ke PIMNAS itu hanya 11 tim. Jadi teman-teman bisa bayangkan berapa persentase lolosnya. Sedangkan di 2021 yang lolos pendanaan itu ada 109 tim, dan kita belum tahu berapa yang lolos ke PIMNAS. Angka di 2020 ini terbilang sangat kecil, karena di tahun sebelumnya di 2019 itu kurang lebih ada 21 tim dari UNM yang lolos. Cuman di tahun 2020 itu jauh drastis turunnya, sebab ada beberapa kendala. Nah, ini adalah beberapa penyebab gagal lolos PIMNAS tahun 2020. Tapi ini analisa saya ya, ini perspektif saya melihat bagaimana persiapan dan hasil yang dibuat sama teman-teman dari UNM. Kenapa bisa gagal? Yang pertama adalah kesalahan persepsi metode pelaksanaan. Ini kita sedikit jauh daripada membahas PPT, tapi saya rasa ini penting. Kesalahan persepsi metode pelaksanaan. Tahun lalu itu banyak teman-teman yang gagal, itu bukan disebabkan karena substansi pembahasannya yang tidak bagus. Cuman metode pelaksanaannya ada yang luring. Jadi semua proposal atau semua laporan kemajuan yang memasukkan kegiatan luring itu semuanya auto digugurkan. Nah, di UNM ada banyak perspektif, ada yang bilang bisa luring, ada yang bilang cuman daring. Jadi tidak ada informasi yang jelas. Oleh sebab itu banyak yang gagal di PKP 2 tahun 2020 itu, sebab metode pelaksanaannya yang keliru. Sedangkan yang disampaikan sama Pak Sultan terakhir, penyebab gagalnya ya itu. Dan di PIMNAS juga dijelaskan seperti itu. Banyak yang gagal dikarenakan metode pelaksanaannya, bukan karena substansi pembahasannya. Penyebab gagal yang kedua yaitu kendala presentasi di Zoom saat PKP 2. Jadi ini kendala presentasi di Zoom saat PKP 2 saya lihat bukan lihat langsung sih, tapi saya merasakan langsung apa yang dirasakan sama teman-teman yang ada di FMIPA. Mereka melakukan presentasi secara massal di dalam satu ruangan sehingga suaranya itu ketemu. Ada yang biasa suara kalau dekat ke Zoom itu ada suara-suara aneh. Nah, itu yang mengganggu mereka sehingga pertama mereka tidak fokus, dan yang kedua melanggar peraturan karena aturannya tahun lalu itu tidak boleh berada di ruangan yang sama. Tapi kalau ada suara Zoom yang bunyi itu, yang kalau ada akun Zoom berdekatan terus bunyi, nah itu mengindikasikan bahwa dia melanggar. Jadi dapat pengurangan poin. Tapi kembali lagi untuk tahun ini itu kita harus menyesuaikan dengan Juknis 2021. Nah, yang selanjutnya adalah kendala jaringan saat presentasi. Ini paling banyak dirasakan sama teman-teman yang ada di kampung. Oke, jadi saya harap pada teman-teman PKP 2 2021 dari FIP UNM, saya harap minimal ketuanya yang berada di tempat jaringan terbaik. Minimal ketuanya, kalau bisa semuanya di tempat jaringan yang terbaik. Karena apa ya? Waktu presentasi luring itu hanya 24 menit, 4 menit persiapan, 10 menit presentasi, 10 menit tanya jawab. Jadi tolong maksimalkan 24 menit itu dengan jaringan yang bagus. Tolong jangan pernah gunakan smartphone atau kuota-kuota unlimited yang lain. Jangan pernah jangan pernah kayak nganggap mending pakai kuota yang ini mau saja deh, masih ada 1 giga ini mau aku pakai presentasi. Tolong jangan berprinsip mendang-mending untuk PKP 2. Jadi gunakan maksimalkan jaringan Anda sebaik mungkin. Kemarin waktu saya presentasi di PIMNAS, itu kami kan ada 3 orang. Walaupun kami difasilitasi kabelan,
kabel LAN dari kampus dengan akses jaringan yang sampai 60 Mbps, itu tetap kami sediakan backup jaringan Telkomsel di masing-masing ponsel kami yang hotspotnya itu sudah kami nyalakan di saat ingin presentasi. Dan alhamdulillah hotspot itu tidak digunakan. Cuman di detik terakhir sebelum kami menutup presentasi itu, mungkin sekitar 5 atau 3 detik lah, 5 atau 10 detik setelah presentasi, jaringan yang ada di UNM, listrik yang ada di UNM itu langsung mati. Jadi semua jaringan intinya hilang, lost contact. Tapi di situ kami belajar bahwa sebaik-baiknya jaringan itu harus punya backup. Coba mungkin teman-teman bisa bayangkan kalau kalian sementara presentasi, sementara perjalanan sudah 5 menit terus jaringan mati dan kalian tidak punya backup jaringan sama sekali. Itu waktu tetap berjalan, tidak ada toleransi waktu yang diberikan sama pihak panitia. Oke, jadi tolong maksimalkan kendala jaringannya karena di sini banyak yang gagal. Terus yang terakhir adalah substansi karya. Kalau saya rasa substansi karya yang ada di FIP UNM ini semuanya bagus-bagus. Jadi silahkan maksimalkan jaringannya, silahkan maksimalkan presentasi PKP2-nya, dan yang poin ke-1 ini silahkan lihat kembali juknis. Jangan sampai ada yang kayak temannya tadi, dia menggunakan format laporan kemajuan punyanya orang yang tahun lalu, padahal tahun ini sudah ada juknis yang terbaru. Oke, itu penyebab gagal lolos PIMNAS 2020. Nah, ini adalah kendala PKP2 daring, PKP2 secara daring. Tadi saya lihat, entahlah saya salah, saya lihat di akun Dikti itu PKP2 full daring. Benar tidak? Teman-teman, ada yang bisa bantu atau punya referensi sumber lain? Kalau yang saya dapat itu full daring. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Oke, nanti silahkan dicarilah. Nah, ini ada 4 kendala dari PKP2 daring. Yang pertama adalah jaringan yang low. Jaringan yang low ini maksudnya jaringan kalian itu ada, cuman tidak proper, tidak layak digunakan untuk presentasi Zoom, apalagi ketuanya. Ini ketua itu yang paling sensitif karena kalau dia yang share screen, terus jaringan yang jelek, share screen-nya itu akan jadi bermasalah. Oke? Jadi intinya kalau jaringan tidak bagus, yakin dan percaya presentasimu tidak akan bagus. Karena pesan yang kamu sampaikan, PPT yang bagus-bagus kamu desain itu tidak akan bagus kalau jaringan kamu low. Terus yang kedua adalah device yang bermasalah. Ini penyakit device-device lama, apalagi tidak dipakaikan kipas. Saya mendapati beberapa teman, itu di saat menit-menit terakhir, dia mau presentasi, laptopnya mati dikarenakan overheat. Maksudnya overheat itu kepanasan. Jadi usahakan buat teman-teman, silahkan pinjam kalau tidak punya, gunakan device yang terbaik. Dan berikan device yang terbaik itu kepada ketuanya kamu untuk share screen. Tapi memang sih tidak harus ketua yang share screen. Tapi yang intinya adalah yang paling menguasai materi dan yang paling yang paling banyak bicara nanti pada saat presentasi, tolong berikan dia device yang terbaik. Seperti saya kemarin di tim PKMGFK, kami bertiga, kami mendapat kualitas device yang berbeda-beda dan tempat yang kualitasnya beda-beda juga. Tapi kami berpikir ketua adalah yang paling penting. Jadi pertama kami kasih device yang terbaik, kami kasih posisi jaringan yang terbaik juga. Karena kalau seumpama saya sebagai anggota yang mengalami masalah, itu bisa langsung di backup sama ketua. Tapi kalau ketua yang salah, maksudnya ketua yang device-nya bermasalah atau jaringannya bermasalah, saya bisa backup, cuman tidak semaksimal
cara backupnya ketua, karena ketua bisa dibilang paling paham dari apa yang akan kalian presentasikan. Yang ketiga adalah tidak paham menggunakan Zoom. Ini tidak menutup kemungkinan teman-teman masih ada yang tidak paham menggunakan Zoom. Jadi tolong maksimalkan simulasi yang akan diberikan sama teman-teman dari PKN Center. Jadi kita akan melakukan simulasi di mana jurinya itu ada dari dosen-dosen pendamping, ada juga dari teman-teman kita yang lolos ke PIMNAS tahun lalu yang sudah merasakan PKP 2 dan bagaimana ekstrimnya presentasi di PIMNAS. Oke. Dan yang keempat adalah audio Zoom yang tabrakan. Audio Zoom tabrakan ini kembali lagi saya sampaikan, ini 4 penyebab fakultas MIPA banyak yang gagal di PKP 2, yaitu ini. Audio Zoom-nya tabrakan. Karena dia berdekatan di dalam satu ruangan, terus dia tidak tahu cara settle Zoom-nya supaya Zoom-nya itu tidak steering kalau nggak salah namanya. Ada itu yang suara yang kayak kalau Zoom yang berdekatan. Oke, jadi penguasaan teman-teman terhadap Zoom itu juga sangat penting. Jadi maksimalkan saja di bagian simulasinya nanti. Dan tanyakan kalau ada yang tidak ditahu mengenai cara setting-setting di Zoom. Oke, kita masuk ke bagian tips dan trik PPT PKP 2. Yang pertama yaitu lebih dari 60% gambar dan kurang dari 40% tulisan. Oke, saya rasa ini sudah cukup jelas bagi teman-teman yang biasa ngedit. Cuman teman-teman yang belum biasa ngedit akan terkendala di bagian tips trik yang pertama ini. Maksudnya 60% gambar adalah keseluruhan background dari seperti ini. Keseluruhan background dari sini sampai di sini. Ini sama di sini. Ini anggap saja ini ya. Bentar kita hapus yang. Aduh. Oke, kita pakai yang ini saja. Usahakan gunakan lebih dari 60% gambar. Oke, ini gambarnya ada banyak. Terus tulisannya cuma sedikit. Oke, kalau saya lihat ini mungkin sekitar 70% gambar, 30% tulisan. Jadi sebaiknya seperti ini pada saat kalian membuat PPT. Jangan seperti ini. Isinya cuma tulisan semua. Kalau memang cantiknya presentasi itu tidak menjadi penilaian, tapi kita sama-sama tahu psikologinya orang pasti melihat covernya dulu. Pada saat slide itu tampil, pasti tim jurinya lihat, oh ini bagus. Jadi mereka tertarik juga untuk lihat. Walaupun memang yang dinilai adalah substansi atau makna dari PPT-nya, bukan seberapa cantik PPT-nya. Oke, jadi tolong diperhatikan, usahakan gunakan lebih dari 60% gambar dan kurang dari 40% tulisan. Tapi jangan juga maksudnya 100% gambar semua, tidak ada tulisan-tulisannya, ya jangan juga seperti itu. Oke, idealnya ya seperti ini. Lebih dari 60% gambar, kurang dari 40% tulisan. Oke. Selanjutnya adalah tips trik yang kedua, desain simple dan tidak norak. Jadi desain-desain yang seperti ini, yang kita lihat simple, backgroundnya itu tidak ada shadow-shadownya, dia pakai warna solid, ini bagus. Latar putih juga bagus, mau latar abu-abu kebiru-biruan juga gini bagus, mau latar putih kombinasi hijau bagus, atau sekalian latar hijau semua kalau seumpama presentasi kamu membahas tentang lingkungan-lingkungan, ya pakai background yang berwarna hijau atau putih hijau yang seperti ini. Oke. Nah, itu juga yang penting, sesuaikan apa yang kamu bahas dengan tema
dan warna dari PPT kamu. Jangan kamu bahas masalah jangan kamu bahas masalah virus-virus, tapi gambarnya kamu itu gambar panda, gambar bintang-bintang, itu jangan. Kalau seumpama kamu bahasnya virus, ya konsep PPT kamu ya harus mengenai virus-virus itu. Mungkin kamu pahamlah tema. Mungkin teman-teman sekalian ada yang pernah pasang tema Barcelona lah di HP-nya. Ya semua isinya mulai dari tombol-tombolnya dan lain-lain itu bertemakan logo-logo dari Barcelona atau tema-tema yang lain. Seperti itu. Oke, jadi tolong jangan pernah bawa PPT seperti ini ke PKP 2. Ini sama saja buang-buang waktu. Memang sih masih ada kemungkinan lolos, tapi kemungkinannya minim. Oke, jadi maksimalkan pembuatan PPT-nya kalian. Kalau saya pribadi kemarin membuat PPT itu lebih dari 2 minggu. Karena satu PPT itu memang kami maksimalkan dibuat satu PPT 1 hari. Karena bukan cuma gambar yang dikasih masuk, itu harus didesain. Bagaimana pada saat saya presentasi ini runtut, bagaimana supaya gambar yang ditampilkan itu bagus, dan dianalisis. Intinya kalian harus maksimalkan PPT-nya kalian. Walaupun sekarang memang sisa beberapa hari, jadi jangan cuma fokus ke bagian laporan kemajuannya. Silakan bagi tanggung jawab, bagi job desk di timnya untuk memaksimalkan PPT-nya juga. Kalau kalian punya teman-teman yang pintar desain, ya mending kalian embangkan pembuatan PPT itu kepada yang bisa desain. Tapi ingat, membuat PPT itu jangan yang desain, jangan juga dia yang isi isi substansi dari PPT-nya itu, karena itu sangat rumit. Oke, jadi bagusnya satu yang buat substansinya apa, satu yang buat desainnya. Tapi pada saat pembuatan desain, orang yang buat substansi itu harus kerjasama yang buat desain. Biar yang buat desain itu punya lebih banyak ide kreatif, tanpa harus memikirkan lagi bagaimana membuat substansinya. Kalau dari tim saya dulu itu menerapkan sistem seperti itu. Oke, intinya adalah desain simple dan tidak norak. Oke, dan juga minimalisir penggunaan shadow lah. Maksudnya shadow itu yang kayak garis-garis gradasi yang seperti ini. Gradasi-gradasi yang seperti ini dikurangilah kalau seumpama jadinya memperjelek. Gunakan warna-warna solid seperti ini solid, ini warna solid, ini ada beberapa shadow-nya tapi masih nyambung. Oke, jadi usahakan pakai warna solid, jangan pakai shadow. Apalagi pilihan warnanya seperti ini, kurang bagus. Oke, bentar. Next, yang ketiga adalah maksimal 1 PPT dibahas 1 menit. Idealnya kurang dari 40 detik. Nah, ini biasanya penyakit teman-teman yang presentasi di kelas. Mungkin kalian sering lihat orang yang presentase, dia cuman tunjukkan slide seperti ini, terus dia jelaskan lama sekali. Tolong jangan seperti itu ya, pada saat presentasi PKP 2. Karena kalau seumpama kalian membahas satu slide lebih dari 1 menit, pertama jurinya pasti akan boring, dan yang kedua, apa yang kamu jelaskan itu tidak akan tergambarkan secara maksimal. Oke, nah itu sebenarnya fungsi dari gambar-gambar. Kayak contoh kalian bahas masalah panda, seperti contoh di bawah ini. Ya, tunjukkan gambar panda. Dan yang kamu bahas di situ adalah satu pembahasan. Seperti contoh, kamu membahas masalah tujuan dari penelitian kamu. Ya, gunakan maksimalkan di 1 slide itu untuk menjelaskan tujuan. Kalaupun mau dijelaskan di beberapa slide, tidak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah
kalau kamu satukan apa ya? Yang jadi masalah pada saat kamu dalam satu slide itu kamu membahas latar belakang, kamu membahas tujuan, kamu membahas konsep futuristiknya dan lain-lain, itu jangan. Oke? Satu pembahasan bisa dibahas dalam beberapa slide, tapi tolong jangan dalam satu slide kalian membahas lebih dari satu pembahasan. Oke? Konsepnya seperti itu. Bentar, wait a minute. Next adalah gunakan kombinasi tema warna yang sama. Maksimal 2 warna utama. Maksudnya tema warna adalah kalau di awal kamu gunakan hijau seperti ini dan putih seperti ini, background yang seterusnya kamu gunakan itu sama kayak PPT yang saya gunakan, walaupun ini memang terlalu simpel karena ini baru dibuat jam 4 subuh tadi. Jadi tema yang saya gunakan dengan slide-slide sebelumnya itu sama, warna tulisannya sama, jenis tulisannya sama, dan konsepnya sama. Oke, jadi usahakan gunakan tema warna yang sama. Dan pilihan warnanya itu maksimal 2 warna lah. Kalaupun mau lebih tidak jadi masalah, tapi tolong diperhatikan jangan terlalu jadi pelangi juga. Oke, sama yang kayak warna ini. Dia pakai warna hijau dan warna kuning. Dan hasilnya bagus. Ini dia pakai background hijau muda dan putih. Ini juga bagus. Atau yang kayak seperti ini. Dia pakai warna hijau army dan warna putih. Jadi dia cuma gunakan 2 warna. Di beberapa PPT yang pernah saya lihat di PKP 2, slide pertamanya beda warna, dia pakai kuning biru. Slide kedua dia pakai hijau merah. Di slide ketiga dia pakai orange hijau. Jadi jangan seperti itu. Usahakan gunakan tema warna yang sama seperti yang saya gunakan saat ini. Oke, kalau temanya saya ini warna abu-abu sebagai backgroundnya, biru kuning adalah tulisannya. Kalau jenis tulisannya ini pakai Roboto. Oke. Wait. Nah, selanjutnya adalah minimalisir efek transisi dan animasi pada PPT yang kalian buat. Jangan pernah menganggap bahwa banyak animasi, banyak efek transisi itu bagus bagi PPT kalian pada saat presentasi secara daring. Oke? Kalian bisa lihat, ini burik sekali. Ini bukan karena kualitas presentasi Zoom saya. Ini diakibatkan jaringan orang yang presentasi ini jelek. Jadi ini tidak terbaca sama sekali. Dan ini realitanya kalian nanti pada saat presentasi di PKP 2. Jangan sampai yang presentasi itu kualitas jaringannya sangat buruk. Dalam artian, kan biasanya ketuanya yang presentasi, jadi ketuanya itu harus dapat porsi jaringan terbaik. Biar apa yang dia presentasikan dan suaranya itu kedengaran dengan jelas. Jangan seperti yang saya tunjukkan seperti ini. Dan kenapa kalian harus meminimalisir efek transisi, itu akan pertama itu akan delay, terus akan sangat jelek dilihat pada saat transisinya itu patah-patah. Begitupun dengan animasi PPT-nya patah-patah. Oke, jadi tolong minimalisir penggunaan efek transisi dan animasi pada PPT karena kualitas jaringan yang kalian gunakan itu belum tentu bagus. Kemarin saja kami di Pinisi itu kami dapat jaringan yang pakai kabel LAN, kecepatannya itu lebih dari 60 Mbps, sedangkan rata-rata HP kecepatan jaringan HP itu cuma 2-3 Mbps. Di Pinisi itu 60 Mbps, itu masih lag. Maksudnya masih patah-patah begitu.
pada saat kami uji coba menggunakan transisi dan animasi di PPT-nya. Jadi kami memutuskan untuk menghilangkan efek transisi dan efek animasi pada PPT. Oke, kecuali video. Kecuali video ya mau gimana lagi, itu harus ditampilkan. Bagi yang disuruh untuk menampilkan videonya. Oke, next. Wait, kita bersihkan dulu. Oke. Tips yang keenam adalah buat PPT dengan warna soft contrast. Warnanya ini soft, warna putih soft, jadi dia enak dipandang begitu. Ini juga dia pakai warna coklat yang soft dan warna kuning yang soft. Dan asal kalian tahu, yang presentasi ini dia juara 1 poster dan juara 1 presentasi kalau saya tidak salah. Ini EGAI PKMK. Nanti saya kasih linknya di grupnya kalian. Bagaimana mereka presentasi, sumpah luar biasa. Kalau kalian bisa seperti itu di PKP 2 ya besar kemungkinan teman-teman akan lolos di PIMNAS 34 tahun 2021 ini. Oke, jadi pilihan warnanya usahakan gunakan warna soft. Jangan pernah pakai kombinasi warna seperti ini. Merah ketemu hijau. Sumpah ini jelek sekali dilihat. Kalian bisa lihat kombinasi merah dan hijau itu sama-sama warna terang. Itu tidak enak dipandang. Oke, kalian boleh gunakan warna biru sama kuning, sama-sama soft, atau biru abu-abu, atau kuning abu-abu, ini semuanya bagus. Tapi tolong hindari, jangan ada 2 warna yang terang di dalam satu PPT-nya kamu. Oke, dan ini juga kenapa saya tidak sarankan untuk menggunakan warna terang. Kalian bisa coba sendiri. Kalian screenshot warna hijau dan warna kuning ini, kalian pandang lama-lama mata kamu akan sakit. Serius. Kalau lama-lama kamu pandang itu matamu apa ya? Tidak enak dipandang begitu. Tapi coba kamu bandingkan dengan yang di bawah ini. Putih dan hijau warna soft. Begitupun dengan kuning dan warna coklat ini. Itu tidak membosankan. Oke, seperti itu. Wait. Nah, tips trik yang ketujuh untuk PPT, jangan terlalu padat, baik gambar dan tulisan. Kalian bisa lihat kan, ini contoh presentasi yang terlalu padat. Oke? Ada banyak data yang dia bahas. Bahkan pembahasannya juga ada banyak. Usahakan kalaupun kalian mau bahas semua data yang ada di sini, kalian petak-petakkan. Contoh, pertama kalian bahas masalah highest-nya ini. Yang kedua kalian bahas masalah lowest. Terus kalian bahas tentang personal connection rates by country. Dan next-nya kamu bahas yang ini. Jadi usahakan ini terpisah-pisah. Kalau seumpama konsepnya kalian seperti ini. Jangan pernah digabungkan di dalam satu lembar slide. Oke? Kembali lagi ke yang tips trik yang pertama. Usahakan satu slide itu hanya membahas satu masalah. Hanya membahas satu hal. Oke, jangan pernah membahas banyak hal dalam satu slide. Next, bentar, saya hapus dulu. Yang tips trik yang ke-8, maksimal 2 jenis font. Dengan syarat mudah terbaca, saran pakai Roboto dan Calibri. Jadi beberapa teman-teman yang pernah saya lihat PPT-nya, itu menggunakan jenis-jenis font yang sulit dibaca. Entahlah karena mereka menganggap tulisan itu bagus, atau apa enak dipandang, tapi kenyataannya yang dibutuhkan adalah yang mudah dibaca dan tidak membosankan. Kalian lihat, jenis font yang mereka gunakan ini font-font yang simple. Kalau tidak salah ini juga gunakan Roboto deh. Ini Calibri.
Ini Calibre. Ini saya lupa jenis fontnya apa. Intinya pakai yang simpel-simpel saja. Oke, maksimal gunakan 2 jenis font. Jangan ada banyak jenis font dalam satu slide. Dan kalau bisa, seluruh presentasi kamu itu hanya menggunakan 2 jenis font. Jangan pernah menggunakan lebih dari itu. Dan selanjutnya adalah minimal ukuran font adalah 20. Jangan pernah membuat PPT yang ukuran fontnya kurang dari 20. Oke, usahakan lebih dari itu. Kalau ini gunakan 20-an. Ini 18 sih sepertinya. Tapi usahakan lebih dari 20. Kenapa? Pertama, kalau jaringan kamu jelek tapi tulisannya besar, itu masih terbaca. Yang jadi masalah adalah pada saat jaringan kamu jelek terus tulisannya juga kecil. Jadi ya tambah sulit untuk dibaca. Jadi pertimbangannya seperti itu. Nah, next-nya adalah ini. Ini adalah tips trik tambahan untuk PKP 2. Kalian harus perhatikan ini baik-baik. Tidak ada penilaian kostum, tidak ada penilaian seberapa bagus suara kamu, dan seberapa cantik PPT kamu. Ini tidak ada penilaiannya, oke? Seberapa bagus suara dan seberapa bagus kostum yang kamu gunakan pada saat presentase. Jadi bisa kalau kamu mau pakai aksesoris adat, itu tidak jadi masalah, itu bisa jadi ciri khasnya kamu. Tapi jangan sampai aksesoris atau kostum seperti itu yang menghambat kamu untuk presentasi. Oke, jadi silahkan gunakan, tapi tolong jangan sampai kostum atau embel-embel itu mengganggu kalian saat presentasi. Karena yang dinilai adalah substansi dari presentasi kamu dan makna visual yang bisa kamu tunjukkan pada PPT, bukan cantiknya. Banyak PPT yang cantik, tapi kalau sulit dibaca, ya tidak ada juga gunanya. Yang paling bagus adalah PPT yang enak dipandang dan visualisasinya itu bermakna, mendukung kalian dalam menjelaskan substansi. Oke? Halo. Oke. Next-nya adalah satu PPT membahas satu substansi. Sama yang kayak saya sampaikan di awal. Satu PPT satu pembahasan boleh dibahas di beberapa PPT, di beberapa lembar slide. Tapi tolong jangan pernah membahas lebih dari satu masalah di dalam satu slide. Oke? Kalau seumpama tujuan kamu mau bahas dalam satu slide itu tidak jadi masalah. Latar belakangnya, kalau seumpama latar belakangnya banyak, kalian juga bisa bahas dalam satu slide. Tapi jangan pernah satukan slide-nya kayak kamu bahas tujuan, latar belakang, itu gambarnya ada di satu slide. Tolong jangan seperti itu. Oke? Nah, ini juga penyakitnya anak-anak kalau presentasi di kelas. Kalau di PIMNAS saya jarang, PKP 2 saya jarang lihat sih, tapi kita antisipasi. Jangan yang ada di PPT yang kamu baca. PPT itu hanya sebagai penjelas. Oke? Ini saya note kembali, jangan buat PPT yang tulisannya itu yang kamu baca. Kalaupun di beberapa slide ada kutipan-kutipan yang perlu kamu taruh dan itu akan kamu baca, itu tidak jadi masalah. Tapi tolong jangan semuanya seperti itu. Oke? Karena PPT itu hanya sebagai pendukung. Pendukung untuk menjelaskan apa yang sedang kamu sampaikan begitu. Selanjutnya adalah gunakan video prompter saat presentasi. Jadi teman-teman, saya lihat beberapa dokumentasi PKP 2 itu banyak menaruh catatan-catatan di laptopnya, tapi itu sama sekali tidak efektif karena gerakan matamu itu kelihatan. Tapi kalau kamu gunakan video prompter itu tidak kelihatan sama sekali. Jadi untuk penjelasan mengenai video prompter saat presentasi ini nanti akan kami tunjukkan di saat simulasi. Kalau ada waktu, insya Allah akan kami tunjukkan. Kalian juga bisa cari sekarang di Google Play Store video prompter yang tidak terbatas jumlah katanya. Itu sangat bagus.
Jadi video prompter itu ada tulisan yang berjalan, tapi dia apa ya? Dia tidak mengganggu gerakan matanya kamu, sama yang kayak digunakan presenter. Itu bisa menggunakan HP, bisa juga menggunakan laptop, tapi sebaiknya menggunakan HP. Terus tips trik selanjutnya adalah gunakan earphone atau headset yang bagus. Oke, tolong jangan, kalau kalian masih punya sisa dana di sisa dana pendanaan kemarin, tolong maksimalkan, minimal pakai earphone lah. Tidak usah pakai headset karena headset rada mahal. Usahakan beli earphone yang harganya di atas 50-an ribu. Silahkan sebagai hadiah juga kepada anggota-anggotanya kalau mereka tidak punya earphone atau headset. Oke, jadi silakan belikan teman tak earphone. Karena ini sangat penting. Pertama untuk menetralisir noise dari suara. Kayak contoh ada suara-suara lain di luar toh. Terus kalau kamu pakai earphone itu suaranya tidak akan terganggu. Oke, dan juga pada saat menggunakan earphone itu even if kamu berdekatan, itu suaranya tidak akan saling mengganggu. Kalau kamu adjust di zoom-nya, outputnya itu kamu arahkan ke earphone. Nah, penjelasan-penjelasan seperti itu sih untuk pengesahan zoom yang perlu teman-teman juga ketahui. Dan selanjutnya adalah desain presentasi sesuai penilaian yang diinginkan. Oke, jangan pernah teman-teman menjelaskan terlalu panjang lebar, tapi penjelasan itu tidak dibutuhkan di presentasi. Ini akan dibahas lebih lanjut sama Kak Andriani mengenai substansi dari PPT. Tapi saya mau kasih lihat, silahkan buka buku skim PKM kalian masing-masing yang ada di Juknis. Cari bagian, kalau tidak salah, 3 lembar paling bawah. 3 lembar paling bawah di buku skim masing-masing. Itu ada penilaian PKP 2 ada apa saja. Di situ kalau tidak salah ada latar belakang, tujuannya apa, kejelasan alurnya, sumber datanya dari mana. Hal-hal yang menjadi penilaian itu yang kalian buat sebagai substansi di presentasi. Jangan kalian bahas panjang lebar, tapi poin penilaian itu kalian tidak jelaskan di slide-nya kamu. Untuk lebih lanjutnya nanti akan dibahas sama Kak Andriani. Oke. Ini sudah habis. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai tips trik PPT dan kendala di PKP 2. Semoga teman-teman bisa memaksimalkannya dan bisa lolos ke PIMNAS 34 dan meraih medali emas. Amin. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Wah, luar biasa tips dan triknya dari Kak Najib. Oke, selanjutnya Kak Andriani juga mau sharing-sharing ke teman-teman mengenai pengalamannya juga saat mengikuti PKP 2 PIMNAS 2T33. Oke, kepada Kak Andriani. Halo Kak Andriani. Halo. Iya, sudah cerah ceria dengan baju kuning. Oke, silakan Kak Andriani. Mungkin bisa sharing-sharing sedikit lah tips dan triknya dalam menghadapi PKP 2. Silakan. Oke, terima kasih Hasmita karena di luar lagi mendung. Jadi cerahnya di dalam ruangan saja dengan pakai baju kuning. By the way, baju kuning ini ciri khasnya VIP. Untuk anak-anak PKN pasti tahu baju kuning ini seperti apa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Andriani. Saya mahasiswa teknologi pendidikan. Untuk PKM sendiri di
tahun 2020 kalau nggak salah untuk PIM dan sampai ke PIMNAS UGM ke-33. Untuk hari ini, untuk sharingnya, saya tidak akan bagikan PPT. Saya akan sharing sedikit pengalaman saat presentasi PKP 2 dan pada saat di PIMNAS. Tapi seharusnya sih saat ini sudah saatnya kalian untuk belajar bagaimana presentasi, karena saya lihat waktunya sudah sangat mepet. Materi mungkin untuk kalian harus ada, cuman lebih ke prakteknya saja untuk membiasakan kalian presentasi, apalagi dengan virtual seperti ini. Nah, sebelum bahas mengenai presentasinya itu sendiri, saya mau kasih lihat dulu PPT saya pada saat PIMNAS, karena pada saat saya cari PPT untuk PKP 2 ternyata sudah tidak ada di laptop. Bukan sudah tidak ada sih, tapi saya lupa di mana naruhnya. Oke. Terus saya coba share screen. Belum kelihatan di PPT-nya. Sudah terlihat belum? Belum, Kak, belum. Belum. Bisa coba. Oke. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan, Kak. Sudah kelihatan. Oke. Ntar saya kecil dulu. Jelas enggak kelihatannya? Atau saya perlu share screen? Sudah jelas, Mika. Oke. Nah, ini untuk presentasi PPT saya waktu PIMNAS. Dan yang pertama yang perlu kalian perhatikan pada saat nanti PKP 2 adalah apa-apa saja yang harus ada di dalam PPT. Tadi sudah banyak disinggung sama Najib, tapi saya mau bahas sedikit lagi. Kalau yang ada di tetap kalian harus kembali ke pedoman, apa-apa saja sih yang harus ada di dalam PPT kalian. Nah, kalau di PIMNAS sendiri itu yang harus ada adalah yang seperti yang kalian lihat sini, ada logo universitas, Kemendikbud, dan logo PIMNAS ke-33. Dan kalau pada saat PKP 2 tahun lalu, kalau tidak salah itu yang harus ada itu ada logo universitas dan ada logo Kemendikbudnya. Jadi untuk setiap slide akan ada beberapa yang harus kalian perhatikan, terutama seperti logonya ini. Nah, kalau tampilan depan ini, salah satu juga tips buat kalian untuk presentasi adalah bagaimana kalian bisa menampilkan ciri khasnya kalian biar kalian itu diingat sama juri. For your information, kalau tim saya itu, saya sih sama tim tidak menduga. Pada saat PKP 2 kan itu jurinya alhamdulillah sangat ramah pada kami, dan ternyata sampai ke PIMNAS beliau juga masih ingat kami. Ingatnya itu kalau kami tim K-pop, berarti tim kami berhasil menyampaikan citra diri dari bagaimana kami mau membangun tim kami itu dilihat sama orang lain gitu. Karena pada saat itu kami bahasnya mengenai K-pop, jadi unsur di PPT-nya itu kita masukkan K-pop seperti yang kalian lihat. Di sini ada huruf Hangul, ada emoticon, ada animasi-animasi
Korea-Koreaan seperti itu. Terus tentunya salah satu dimasukkan juga adalah icon dari timnas itu sendiri. Nah, selanjutnya apa saja lagi yang harus ada di ini di PPT? Oke. Sorry. Nah, ini juga yang harus diperhatikan. Kendala-kendala seperti ini bakalan ada untuk di setiap presentasi. Saya coba share ulang ya. Saya pakai basic saja. Oke, kalau kalian melihat tampilannya menarik, ini PPT yang dibuatkan oleh teman saya yang saat ini sedang berjuang bersama kalian untuk PKP 2, yaitu Harun. Dan selanjutnya kita kembali lagi ke pembahasan PPT. Nah, di slide yang kedua ini, sama seperti di PKP 2, di slide ini kalian akan menampilkan atau perkenalan dari tim kalian. Nah, kalau di tim saya, perkenalan dimulai dari ketua tim, terus ke anggota 1, terus ke anggota 2, baru ke pembimbing. Nah, untuk selanjutnya, kalau di saya tetap sama di PPT saya yang PKP 2, di slide selanjutnya itu kita tampilkan judul PKM-nya sama dari skim PKM-nya. Kalau saya sih itu masukkan yang itu. Kalian boleh juga gabung di slide sebelumnya, di slide perkenalan tim sekaligus di sini tadi slide perkenalan tim sekaligus judul PKM-nya. Boleh juga. Kalau saya sih memilih untuk sah. Nah, kalian ketahui juga kalau untuk setiap slide itu harus memiliki identitas di setiap slide-nya. Identitas yang seperti apa? Nah, yang seperti ini. Jika kalian membahas latar belakang, maka tulis di PPT-nya kalau pada saat ini yang ditampilkan adalah latar belakang. Dan di latar belakang membahas apa saja. Kalau di PKM RS atau PSH, biasanya itu kan akan ada beberapa pembahasan. Seperti kalau di PKM saya, literasi digital dalam mengenali dan mengatasi cyberbullying di kalangan remaja penggemar K-pop. Nah, yang berarti yang harus ada adalah bahas mengenai literasi digital, bahas mengenai cyberbullying dan penggemar K-pop itu sendiri. Nah, untuk di slide yang pertama, latar belakang, saya membahas mengenai literasi digital. Beruntungnya saya, karena data-data saya itu bisa ada yang ditampilkan dalam bentuk gambar seperti ini. Jadi saya punya data dari Hotsuite dan VR Sosial itu yang menampilkan presentase. Jadi saya tidak mesti menambahkan banyak tulisan ke dalam PPT saya, tapi hanya menampilkan gambar bahwa poin itu yang akan saya bahas. Poin itu yang akan saya sampaikan kepada audiens saya. Saya mau sampaikan kalau pertumbuhan internet di Indonesia itu pada tahun sekian itu sebanyak ini melalui gambar. Tapi tetap akan ada tulisan. Tapi itu hanya sebagai poin-poin saja. Nah, sama seperti ini. Saya juga lebih banyak menampilkan gambarnya. Kalau terlalu banyak tulisan, seperti yang katakan Najib, betul tadi, kalau terlalu banyak tulisan itu kita terlalu banyak mengambil waktu untuk membaca terus memperhatikan yang mana lagi yang mau dibaca gitu, dan yang presentasi pun pasti bakalan ke distract sama tampilannya. Jadi itulah mengapa perlunya walaupun PPT tidak menjadi penilaian tersendiri, tetapi PPT yang bagus itu yang presentasi yang bagus itu yang bakalan membawa kalian menciptakan suasana
kalian untuk presentasi itu tuh menjadi lebih baik. Nah, kalau yang ditampilkan poin-poin, kalian tidak bakalan banyak mengambil waktu untuk membahas hal yang lebih luas. Jadi kalian hanya akan fokus pada, oh iya saya mau bahas ini, poin yang ditampilkan itu seperti ini, maka saya akan bahas yang ini. Gitu. Nah, tetap sama seperti itu, masih tetap ada latar belakang, terus yang dibahas itu apa. Selanjutnya, oke, ini masih tentang bahas mengenai literasi digital. Terus yang saya masukkan adalah data. Setiap kalian menampilkan data, untuk ini khususnya untuk PKM RSH, boleh juga yang PKM lain, kalau kalian menampilkan data, tampilkan sumber datanya itu dari mana. Seumpamanya kalian mengutip dari AppJ, tetap tampilkan kalau ini itu data yang diambil dari AppJ. Terus masukkan yang pentingnya, apa yang mau disampaikan. Kalau survei penetrasi perilaku di Indonesia itu 49 pengguna internet pernah dirisak atau dibully. Nah, kalian tidak mesti harus membaca apa yang ada di poin ini. Kalian boleh tampilkan poin ini yang kalian mau tampilkan, tapi ada poin lain yang mau kalian jelaskan. Silahkan. Silahkan menyinggung sedikit apa yang ada di poin PPT, terus kalian mau sampaikan apa yang kalian akan sampaikan gitu. Seumpamanya kayak, oh iya Kak, saya mau tampilkan ini nih, jumlah penggemar K-pop di Indonesia itu tuh banyaknya seperti ini. Tapi saya juga mau sampaikan kalau penggunanya itu ternyata banyak yang dari kalangan umurnya itu masih anak-anak, tapi tidak memungkinkan untuk ditampilkan keseluruhan. Nah, silahkan tampilkan saja yang kalau yang menampilkan data kalau jumlah penggemar K-pop di Indonesia itu sangat tinggi, terus kalian tambahkanlah di narasinya kalian. Kalau seperti yang kita lihat di layar ini pengguna K-pop itu sangat banyak dan mereka didominasi oleh anak-anak dan remaja seperti itu. Nah, selanjutnya masih di latar belakang. Di latar belakang karena kita sudah pindah pembahasan, sudah tidak ke literasi digital lagi, sekarang saatnya kita ke cyberbully atau pembahasan materi yang lainnya, maka ditulis pula apa yang dibahas selanjutnya. Nah, di sini masih dilatar. Nah, dari mana datanya? Dari UNICEF, seperti itu. Nah, masih ada lagi kalau saya sih mending tampilkan itu secara visual data-datanya, jadi kalian tidak penilainya itu tidak bingung, terus kalian juga tidak terlalu pusing melihat banyaknya tulisan di presentasinya kalian. Nah, sama, terus setiap data, setiap gambar yang ditampilkan itu harus mencantumkan sumbernya dari mana. Selanjutnya, ini masih bahas soal cyberbullying. Ini juga masih bahas cyberbullying, ini juga. Selanjutnya, nah di sini masih di latar belakang, tapi di latar belakang ini sudah bahas mengenai K-pop. Tetap dituliskan di sini identitasnya kalau di sini itu lagi bahas masih latar belakang dan membahas mengenai penggemar. Lagi-lagi yang ditampilkan adalah gambar dan ada sumbernya, terus ditambahkan lagi sedikit tulisan. Nah, ini masih bahas mengenai K-pop juga. Sama, tetap menggunakan gambar dan ada beberapa tulisan. Nah, di sini baru masuk rumusan masalah. Kenapa kalau harus tampilkan rumusan masalah menurut saya? Di pedoman kayaknya juga itu bakalan bahas apa-apa saja yang harus ada di dalam PPT. Salah satunya adalah rumusan masalah. Nah, ini kalau saya tampilkan ada 2 rumusan masalah saya di tim saya. Terus luaran-luaran apa yang akan yang dicapai. Kalau di PIMNAS sudah
luaran yang telah dicapai. Kalau PKP 2 itu yang akan kayaknya juga sudah ada yang dilaksanakan seperti itu kalau di PKP 2. Nah, ini ada artikel. Oh iya, pernah ada yang bertanya sama saya juga mengenai luaran ini, luarannya, terus mengenai tim saya sampai PKP 2 itu sudah dapat loah untuk kalau mau diterbitkan di mana, dan begini, diterbitkannya kalian itu mau terbitkan di jurnal mana, terus terakreditasinya seperti apa. Kalau ini ada di tampilannya ada ini contoh loanya, dan pada saat itu juga pada saat PKP dan Pimnas juga tim kami itu pernah dipublikasikan, penelitian kami juga pernah dipublikasikan di media online. Tapi kalau menurut saya sih itu tambahan. Kalian harus fokusnya di di luaran yang wajib, yang ada yang disarankan di pedoman. Nah, selanjutnya ke metode. Biasanya sih kalau pengalaman tahun lalu di PKP 2, salah satu yang banyak ditanyakan itu mengenai metodenya. Kalian harus sedetail mungkin menyampaikan metode yang kalian lakukan itu seperti apa, pengumpulan datanya itu seperti apa, terus targetnya itu seperti apa. Itu harus dijawab sedetail mungkin di PPT untuk menghindari pertanyaan dari para reviewer. Gitu. Kalau ini pada saat Pimnas ada beberapa langkah yang kami gunakan. Jadi pada saat itu kami hanya menyebutkan kalau metode yang kami gunakan itu yang ini. Terus kami fokus membahas pada langkah-langkah apa yang kami lakukan untuk mendapatkan atau memperoleh data tersebut. Ini data-data langkah-langkah yang kami gunakan, jadi ada 9 pada saat itu. Nah, selanjutnya dari semua itu, dari data, dari metode yang kami lakukan dalam pengumpulan data apa saja yang dicapai. Nah, di sini dituliskan hasil yang kami capai itu apa. Ada 2. Nah, di sini di slide selanjutnya bakalan dibahas lagi. Nah, hasil yang dicapai, pertama kita bahas mengenai cyberbullying. Cyberbullying itu apa, dan ditemukan kalau dalam penelitian saya dapat itu kami menemukan bentuk-bentuk cyberbullying itu seperti ini. Nah, tetap seperti sebelumnya, kalau ini data yang kalian peroleh dari internet, dari jurnal, ataupun dari sumber-sumber di luar sana, kecuali dari olahan kalian sendiri, tetap cantumkan sumbernya itu dari mana. Ini pada saat Pimnas, tapi saya harapnya kalian sudah bisa gunain pada saat PKP 2. Harus mencantumkan sumbernya itu dari mana. Ini kami 2014. Oke, ini juga bentuk-bentuk cyberbullying menurut siapa dan sumbernya dari mana. Tetap dicantumkan sumbernya dari mana. Kalau itu sumber dari kalian, boleh dituliskan kalau ini olahan dari penulis, seperti itu. Nah, ini masih bahas mengenai cyberbullying. Kalau saya sih sama tim dari dulu itu selalu kami tampilkan adalah bukti pendukung. Selain dari jurnal-jurnal ataupun dari buku, kami itu juga tampilkan kalau sebenarnya hal-hal ini tuh sudah memang banyak dibicarakan oleh masyarakat. Kenapa ini menjadi penting? Pertama, kita lihat dari sini bukti-bukti pendukung yang kami masukkan adalah bentuk fanwriters itu sendiri di berbagai sosial media seperti di Twitter, di Facebook dan lain sebagainya. Ini menampilkan bukti pendukung ini menampilkan kalau memang hal tersebut itu urgent, kan hal tersebut itu ada di sekitarnya kita, bukan hanya dibahas di jurnal, tapi memang hal ini sudah jadi apa ya? Sudah jadi kita itu kayak berdampingan dengan hal tersebut, dibuktikan melalui ini. Boleh dibuktikan juga melalui pemberitaan kayak capturean
berita begitu. Kalau kami itu jadikan bukti pendukung untuk memperkuat penelitian yang kami lakukan. Nah, pembahasan selanjutnya itu mengenai literasi digital. Ini kalau saya sih lebih sarannya enggak usah terlalu banyak, enggak memasukkan yang enggak penting kayak pengertian seperti ini, boleh memasukkan itu, tapi jangan terlalu banyak karena mengingat waktu untuk kalian presentasi itu sangat minim, jadi masukkan saja apa yang mau disampaikan. Nah, kalau di penelitian yang kami lakukan mengenai literasi digital, nah tetap di sini ditampilkan juga identitasnya di atas itu membahas apa. Di sini membahas mengenai, di bagian hasil ini membahas mengenai literasi digital. Terus selanjutnya, karena di PIMNAS itu menampilkan potensi, jadi ini yang harus ditampilkan. Ingat, ini kan PPT PIMNAS. Ingat, kalian jangan terlalu ke-distract sama ini, tapi perhatikan apa-apa saja yang ada di yang harus ada di PKP 2. Kalau di PKP 2 kalau tidak salah itu latar belakang, rumusan masalah, hasil yang dicapai kayaknya, luaran seperti itu. Saya dapat sih PPT saya waktu PKP 2 tapi tidak begitu lengkap. Terus selanjutnya di potensi ini yang saya bahas ada potensi artikel ilmiah, manfaatkan produk dalam aspek pendidikan. Kalau ini kami bahas karena di sini ada, di tim saya ada anak teknologi pendidikan dan ada dari jurusan bimbingan dan konseling. Kalau di potensinya di bidang bimbingan dan konseling itu seperti apa, dan di bidang teknologi pendidikan itu seperti apa. Di sini ada potensi kebaruan. Potensi kebaruan itu yang sangat penting untuk di ini apa namanya, di setiap PKM gitu. Nah, ini adalah dokumentasi kami sebelum kita persiapan ke PKP 2 sampai ke PIMNAS. Jadi ini yang kalau kalian lihat, yang ini tuh bimbingan bersama pembimbing kami. Kalau lihat burik tampilannya ini, ya karena kami selalu melaksanakannya di setiap malam, paling awal mulai jam 9, jadi sisa-sisa tenaga yang kami gunakan. Terus, nah, oke. Ini bagian terakhir adalah kalian sampaikan terima kasih kepada siapa. Kalau kami itu sampaikan ke universitas, ke kementerian, dan support system kami. Nah, kalau yang kalian lihat dari tadi slide-slide kan warnanya warna soft, sampai pemilihan warna pun tim kami itu sangat sedetail mungkin, karena kami bahas mengenai K-pop, jadi latar belakang background untuk PPT kami itu kami gunakan sesuai dengan warna-warna fandom K-pop. Kalau yang kalian lihat tadi seperti ini, backgroundnya ada lightstick, iya, kami gunakan juga unsur-unsur K-pop di dalamnya. Tadi ada lightsticknya Super Junior dan SNSD, itu untuk menampilkan ciri khas kami, ciri khas bahwa kami itu tim K-pop gitu. Nah, kalau PPT sih sampai situ. Kalau di PKP 2 kemarin, sebelum sampaikan terima kasih, yang kami tampilkan itu juga adalah sebagai penutup, sebelum penutup, itu quotes yang dari Kim Namjoon, kalau tidak salah dari BTS, untuk tapi yang selaras sama apa yang kami bahas. Seperti itu. Terus kami tutup dengan terima kasih. Nah, kalau itu tadi mengenai PPT-nya, nah sekarang kita bahas mengenai presentasinya kalian di presentasi di PKP 2. Kita mulai dari tampilan, karena kalian akan presentasi secara daring, maka tampilan yang harus paling di layar
layar kaca, di layar Zoom itu gimana mukanya terlalu zoom seperti ini. Jadi di layar Zoom itu kelihatan kalau mukanya saja yang dilihat. Terus jangan juga terlalu ke samping. Jadi harusnya itu kalau ini sih yang kalau saya dapat dari webinar publikasi yang kemarin, tampilan di Zoom itu kalian harus ada space di samping kiri dan kanan itu seimbang, terus di bagian atas juga harus ada space. Jadi tidak terlalu ngepas di atas, tapi harus ada space. Jadi kelihatannya enak gitu dipandangnya. Terus yang kedua adalah virtual background-nya kalian. Jadi kalian harus banget siapin seperti yang dikatakan Najib, siapkan device yang mendukung, terutama adalah virtual background, karena ini virtual background untuk tahun kemarin, jadi bakalan ada virtual background di setiap kalian presentasi, mau itu di PKP 2 maupun di PIMNAS nanti. Jadi usahain device kalian itu yang support virtual background. Nah, kalau kalian mungkin kalian sudah tahu sih kalau tidak support virtual background yang bagaimana, harus cari yang latarnya itu polos. Jadi tidak bakalan ada keganggu celah ataupun ada yang pakai virtual separuh, ada yang satunya yang tidak ada. Tuh. Kalau di PKP 2 kemarin, alhamdulillahnya karena kitanya presentasi itu di satu tempat, dan memang sudah jauh-jauh hari sebelumnya itu disiapkan, bukan juga jauh-jauh hari sih, tapi sudah disiapkan kalau sampai pada saat PKP 2 itu kita satu orang biasanya ada 2 device, jadi satu yang digunakan untuk presentasi seperti ini, satu buat yang cadangannya. Jadi kalau tidak, jadi pada saat PKP 2 itu kita selalu menyiapkan cadangan. Yang kedua yang selanjutnya adalah pastikan kalian menggunakan headphone ataupun apa saja yang bisa buat tidak suara yang lain itu masuk dan suara kalian yang terdengar jelas pada saat di Zoom seperti itu. Terus selain itu tampilan pada saat presentasi adalah pada saat presentasi PKP 2, kalian itu harus senyum, memberikan senyum terbaik, senyum terindahnya kalian, walaupun dalam hati, apa lagi yang harus saya tampilkan, apa lagi. Pokoknya, kalaupun sepanik bagaimana kalian, setakut bagaimana kalian, tetap harus memberikan senyum terindahnya ke reviewer seperti itu. Jadi kalian harus tampil dengan senyum terbaik gitu, biar tidak kelihatan gugup dan kelihatan kalau kalian ini siap presentasi dan kalian menguasai materi apa yang kalian akan presentasikan. Selanjutnya itu mengenai salam pembuka. Salam pembuka ini bisa jadi ciri khasnya kalian. Kalau di saya K-pop, kalau yang PKP 2 kemarin yang paling, kalau saya sih yang paling membekas adalah salam pembuka dari timnya Kak Nur Fadila. Kalian boleh cek di YouTube sembari jadikan pembelajaran untuk presentasi. Kalian masih bisa temukan kok itu di YouTube presentasi PKP 2. Kalau saya sih di salamnya Kak Dila Nur Fadila Junaid itu yang sama Rafli. Khas sekali, sama seperti K-pop, dia tampilkan ciri apa yang dari timnya. Terus apalagi ya, kalau di tampilan tadi sudah posisi zoom, ekspresi. Oh iya, nah sekarang kita masuk ke untuk presentasi. Itu ada pembagian tugas dan pembagian waktu. Nah, pembagian tugas dan pembagian waktu seperti apa? Nah,
Kalau di slide tadi saya itu ada sekitar 30 slide. Bagaimana caranya 30 slide itu disampaikan dalam waktu 10 menit oleh 3 orang. PR-nya kalian yang banyak yang banyak anggotanya, yang banyak anggotanya itu kalian bagaimana caranya bisa membagi 5 anggota ini atau 4 ataupun 3 anggota ini semuanya punya porsi bicara yang sama, punya porsi materi yang sama dalam 10 menit. Nah, kalau di tim saya sendiri kemarin itu 10 menit itu kami bagi. Jadi pertama yang salam itu dari saya itu sendiri, terus kami lanjutkan ke anggota tim 1. Anggota tim 1 itu Kak Nining. Kak Nining itu yang jelaskan kalau di tim kami itu ada ketua, ada anggota 2, ada pembimbing. Yang ketiga baru masuk Nur Aini. Nur Aini ini yang sampaikan judulnya kami itu apa. Kami dari tim apa, judulnya apa. Jadi untuk salam sendiri kami 3 orang itu punya porsi yang sama untuk menyampaikan salam. Nah, karena di tim kami itu ada 3 orang dan kebetulan yang kami bahas adalah 3 sub, ada literasi digital, cyberbullying, dan penggemar K-pop. Jadi alhamdulillahnya pembagiannya itu tidak rumit. Dan PR buat kalian yang anggotanya lebih dari 3 dan pembahasannya itu sedikit. Jadi dari sekarang sudah persiapkan tugasnya anggota 1, anggota 2, anggota 3 itu apa, dan waktu yang digunakan itu berapa lama. Nah, karena kami 3 dan yang dibahas itu 3, jadi kami bahas, kalau saya bahas mengenai literasi digital yang masih sinkron dengan jurusan kalian tentunya, terus cyberbullying karena di kami ada BK, jadi yang bahas itu adalah Eni yang bahas mengenai cyberbullying, dan yang pembahasan yang ketiga mengenai penggemar K-pop itu akan dibahas sama Nur Fitriani Akram. Nah, kalau pembagian waktunya itu seperti itu. Nah, tips dari saya untuk yang ini adalah kalian bagi dulu materi apa yang kalian akan bahas, tapi walaupun ada pembagian tugas dan materi seperti itu, semuanya harus paham apa PKM kalian ini, apa yang dibahas di PKM kalian ini. Karena tidak menutup kemungkinan akan ada, kita itu selalu berpikir kemungkinan terburuk yang akan terjadi gitu. Jadi kita selalu punya antisipasi untuk hal-hal tersebut. Walaupun sudah ada pembagian tugas, tapi kita harus tetap paham apa yang akan dibahas. Walaupun di tim saya itu sudah dibahas, sudah dibagi untuk setiap ininya, tapi mereka tuh paham juga mengenai literasi digital, cyberbullying, dan penggemar K-pop. Nah, tips dari saya adalah kalian tulis dulu tugasnya itu apa. Jadi ditulis umpamanya anggota 1 ini bakalan bahas materi apa, seperti ini, terus kalian buatkan naskah presentasinya. Mulai dari salam, apa yang akan perkenalan, apa yang akan dibahas di latar belakang, rumusan masalah, dan lain sebagainya. Kalian tuliskan semua di catatan, karena itu yang saya lakukan sampai pada saat timnas. Jadi sampai pada saat timnas pun itu naskah presentasi yang kami gunakan, kami print, itu dituliskan semua apa yang mau kalian sampaikan dalam 10 menit itu. Jadi dituliskan naskahnya, nanti silahkan dicoba. Kalau sudah ada naskahnya, kalian silahkan latihan presentasi. Terus kalau sudah ada naskahnya itu dibagilah, yang ini tugasnya ini, pada saat pembukaan yang ini, pada saat latar belakang yang ini, dan seterusnya seperti itu. Jadi kalian gunakan naskah itu. Jadi pada saat persiapan PKP 2 itu kami selalu tidak jauh dari yang namanya stopwatch. Jadi
Eh, bahkan dimulai dari share screen itu sendiri, itu sudah dihitung dan kita hitung itu berapa lama kita menyampaikan presentasi kita. Jadi kalau kita sudah ada naskah terus kita ada waktu gitu, kita sampaikan sesuai naskah, terus waktunya ternyata lebih atau kurang dari 10 menit, nah di situ aja. Nanti di naskahnya ditambahin atau dikurangin bagaimana caranya untuk sampai 10 menit. Kalau menggunakan naskah sih begitu untuk lebih mudahnya. Nah, selanjutnya adalah apa ya? Temponya kalian pada saat presentasi, tone suaranya, vokal. Jadi bahasa yang digunakan harus bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang baku biar reviewer dan yang menyaksikan kalian itu paham apa yang kalian sampaikan. Terus kalau di saya sendiri mau di PKP Duo maupun di PIMNAS itu kendala saya adalah di tempo. Kenapa salah satu yang penting menurut saya sampaikan pada saat presentasi di tempo adalah karena ini yang akan menentukan kalian itu bisa menyelesaikan presentasi kalian dalam waktu 10 menit atau tidak. Yang paling jago di tim saya itu untuk mengurus ini tempo, tone suaranya dan ekspresinya untuk tetap oke-oke saja di layar Zoom adalah Kak Nining. Kak Nur Fitriani Akram ini silahkan kalian lihat di YouTube bagaimana tenangnya dia menyampaikan materi apa, materi presentasinya dan temponya. Sampai pada saat PIMNAS pun tempo ini masih jadi masalah tersendiri sama saya, sampai akhirnya pembimbing saya sampaikan harus dengan tipsnya itu apa ya, pada saat itu harus sudah dibilangnya ikuti temponya Super Junior yang lagu ini baru masuk di otak saya untuk menyesuaikan tempo. Sepertinya memang harus tergantung pada Korea kalau saya gitu. Kalian yang mengerti dirinya kalian, jadi cari saja apa yang menurut kalian sesuai dan bisa menyelaraskan temponya. Jadi temponya yang ketua anggota dan anggota lain, anggota 2, 3, dan 4 itu harus sama. Harus selaras gitu biar enggak ada yang kecepatan, enggak ada yang lambat. Oke, yang itu. Terus volume suara, karena kalian pakai mikrofon dan mikrofonnya itu dekat, jadi enggak usah terlalu berteriak gitu. Bicara saja apa namanya ya, jangan sampai juga reviewernya jadi kaget dengar ini volume suaranya kalian. Vokal itu maksudnya pronunciation-nya kalian, pengucapannya kalian itu juga harus bulat gitu, biar orang paham kata apa yang dikatakan gitu. Terus bentar, saya lihat contekan saya dulu. Kayaknya sudah semua, semoga tidak ada yang kelewat gitu. Terus apalagi ya kalau di PKP 2 itu sesi pertanyaan. Sesi pertanyaan biasanya sesi yang paling bikin deg-degan, karena kita pasti bakalan mikir pertanyaan apa kira-kira yang bakalan diberikan oleh reviewer kita. Apakah pertanyaan itu sudah kita tahu jawabannya ataupun tidak. Nah, tips dari kami pada saat PKP 2 sampai ke PIMNAS kemarin, kami itu selalu menyiapkan list pertanyaan, pertanyaan kayak gini. Kira-kira pada saat nanti reviewer bakalan tanya ini, tanya apa ya?
Jadi itu dituliskan, kami list pertanyaannya beserta jawabannya. Itu pun kami latihkan. Untuk pertanyaan dan jawaban itu semuanya kami latih dari PKP 2 hingga ke PIMNAS. Jadi di list aja semua kira-kira pertanyaan apa yang bakalan muncul pada saat kalian pada saat itu kami punya berlembar-lembar pertanyaan, bahkan sudah disusun jawabannya. Jadi salah satu tips untuk kalian biar tidak terlalu nervous pada saat sesi pertanyaan begitu adalah ingat-ingat saja waktu latihan itu kira-kira pertanyaan seperti ini dan itu list-list itu kemungkinan besar itu juga bakalan itu yang ditanyakan oleh reviewer. Karena kalau dari pengalaman saya list pertanyaan yang kami tuliskan itu yang ditanyakan oleh reviewer. Jadi sedikit cerita pada saat PKP 2 itu, setelah laporan kami itu beres, bukan selesai sih, cuman maksudnya pada saat laporan kemajuan itu tidak ada hal berat lagi yang bakalan difikirkan, jadi kita fokusnya ke presentasi. Latihan presentasi itu disaksikan oleh beberapa dosen pembimbing, sampai pada saat itu Bapak WD3 juga menyaksikan kami untuk latihan. Nah, pada saat sesi latihan itulah kenapa saya sampaikan juga kalau sudah saatnya kalian harus praktek mulai dari sekarang untuk membiasakan kalian presentasi, karena bakalan banyak hal-hal yang tak terduga yang kalian dapatkan pada saat presentasi. Pada saat kalian latihan presentasi lah, di situ baru ditahu kalau kekurangannya itu yang ini. Yang harus ditambahkan itu yang ini. Seperti itu. Jadi pada saat itu kita presentasi, habis presentasi, reviewer itu dari dosen-dosen VIP. Jadi kita juga dikasih pertanyaan sama beliau, terus terakhir terus koreksi apa saja yang kurang dari tim PKMP yang bakalan PKP 2 pada tahun lalu itu. Jadi praktek. Jadi pada saat itu untuk presentasi kalau tidak salah kita pakai 24 menit. Jadi satu tim itu sudah harus di 24 menit itu sudah harus menyampaikan gitu. Mulai dari hitungan menitnya adalah mulai dari kalian persiapkan PPT-nya kalian, tes mic dan sebagainya, tester screen pun itu sudah masuk hitungan. Terus sudah sampai ke menit 20, kalian sudah harus presentasi. Dan sebelum 10 menit terakhir, atau di menit kayaknya saya tidak tahu di mana file saya itu, pokoknya di layar Zoom kalian itu bakalan ada tulisan waktunya, dan itu jangan sampai terlalu fokus melihat waktu itu, karena itu bakalan ke-distract buat kalian gitu. Jadi percaya saja sama hasil latihan yang kalian lakukan kalau kalian bisa nyelesain presentasi dalam waktu 10 menit. Jadi waktunya itu 10 menit presentasi. Jadi sebelum 10 menit ini berakhir, kalian sudah harus menutup presentasinya kalian. Dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Jadi pada saat latihan itu tidak ada potongan, tidak ada gangguan yang lainnya. Jadi seperti memang kita sudah PKP 2, mulai dari persiapan, presentasi sampai penutup. Gitu. Kalau di VIP sendiri sih tahun lalu itu kita dikumpulkan dalam satu tempat ya, di lantai 3. Jadi di lantai 3 itu kita pakai lab-nya TP dan pakai lab-nya AP. Kalau kata Najib tadi sendiri itu di MIPA dia dalam satu ruangan, karena di VIP itu kita sudah dibiasakan dengan berpikir kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Jadi pada saat presentasi di lab TP itu hanya boleh 2 orang
itu di luar satu, dan kita pakai ruangannya Ibu Citra, kepala lab TP di situ satu, terus satunya di di lab AP. Nah, itu pun pada saat itu kita harus bagaimana sunyinya itu juga harus diatur pada saat itu. Pokoknya sudah masuk disebut tim ini bakalan presentasi, semua super sistem yang ada di situ mode diam. Kalau boleh mode pesawat nih pada saat itu. Diam semua, pokoknya. Dan setiap yang presentasi itu ada yang dampingi. Itu enaknya di VIP PKP 2 tahun lalu, karena sudah disediakan tempat, kalian juga disediakan yang bakalan dampingi kalian. Jadi ada tim yang bakalan lihat kalian apa yang kalian butuhkan. Jadi kalian itu tidak panik gitu ketika ada yang kalian butuhkan. Terus ya device pada saat itu harus 2. Kalau saya tim saya itu Haris sama beberapa tim yang lain itu sediakan 2 device. Jadi kemungkinan kalau ada sesuatu yang tidak diinginkan, kita bisa pakai laptop yang satu. Terus semuanya pada saat itu presentasi menggunakan headphone. Jadi suaranya itu terdengar jelas, dan suara bising-bising dari luar itu juga tidak terdengar. Dan kalau di kampus ya tentu kita disupport dengan jaringan WiFi. Itu sih kalau PKP 2 yang kemarin, dan dari saya itu sih. Satu lagi. Contekan presentasi. Mau itu daftar narasi presentasi kalian itu di depan. Kalau contekan itu jagonya Nining sama Eni, karena saya minus jadi saya tidak menyiapkan terlalu banyak contekan di depan saya, jadi itu mungkin juga yang buat saya kurang maksimal pada saat itu. Sampai di labnya pun di sininya itu semua ditempel. Di sini contekan yang bahas ini, di sini contekan yang ini. Kalau mau triknya tanyakan ini, dia paling jago untuk yang itu. Oke, kayaknya saya terlalu lama berbicara. Kalau dari saya, Hasminta itu aja. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Jadi kalau yang saya tangkap tuh Kak, 3 poin penting ini untuk dalam menyiapkan diri, menyiapkan tim dalam menghadapi PKP 2 itu. Yang pertama itu kerjasama, paling penting. Kedua, kreativitas. Yang terakhir, jaringan. Itu. Nah, kesempatan kali ini tidak afdol kayaknya kalau kita tidak buka sesi tanya jawab ya. Jadi untuk teman-teman silahkan raise hand bagi yang ingin bertanya kepada 2 kakak-kakak yang luar biasa yang sudah pernah mencicipi bagaimana berjuang di PKP 2. Ya, silahkan raise hand. Oke, kepada ini Arnanita, silahkan aktifkan mikrofonnya biar kita lebih interaktif lah. Oke, silahkan. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya Kak mengenai pelaksanaan PKP 2. Nah, kan itu kita akan berbagi waktu dengan teman tim yang lain. Nah, apakah pada saat presentasi nanti itu boleh diacak misalnya anggota satu dulu yang mempresentasikan, kemudian ketua, kemudian yang terakhir anggota kedua. Apakah boleh diacak seperti itu Kak, atau harus ketua dulu yang memaparkan pertama? Terima kasih.
kita kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Arnita. Selanjutnya dari Talia Anastasia. Baik, terima kasih Kak. Saya juga ingin bertanya, dan saya dan tim itu dari PKMPM. Kemarin itu ada penjelasan dari beberapa narasumber kalau di PKP 2 itu kita harus menyertakan artikel ilmiah dan juga video tutorial. Nah, sedangkan dari buku panduan yang saya baca, panduan PKM 2021 itu, artikel ilmiah dibuat pada saat dinyatakan lulus PIMNAS. Dan tim saya belum prepare tentang artikel ilmiah tersebut, Kak. Jadi bagaimana apabila di PKP 2 dipertanyakan mengenai artikel ilmiah dan sebagainya. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Talia dan Arnita. Selanjutnya mungkin 2 saja dulu kita tampung pertanyaan. Jadi untuk Kak Najib dan Kak Andriani ada 2 pertanyaan nih untuk kakak-kakak. Pertama itu mengenai pelaksanaan PKP 2, apakah harus pertama ketua yang mempresentasikan atau bisa diacak. Terus yang kedua mengenai penyertaan artikel ilmiah. Nah, dipersilahkan ke Kak Najib mungkin. Mungkin saya akan lebih menjawab bagian pertanyaan pertama, karena kalau pertanyaan kedua itu sepertinya Kak Andriani yang lebih tahu mengenai artikel ilmiah, karena saya waktu tahun kemarin itu tidak dapat PKP 2 dan tidak buat artikel ilmiah. Oke, jadi untuk komposisi yang presentasi itu bebas dikreasikan mau siapapun yang di luar, itu tidak menjadi permasalahan. Dan beberapa yang saya lihat yang meraih medali emas yang presentasi itu tidak harus semuanya presentasi. Kalau seumpama kamu hanya 3 orang ya bisalah semuanya presentasi. Tapi kalau kamu 5 orang mungkin pilih 3 orang yang terbaiklah untuk presentasi. Jadi jangan semuanya juga, karena transisi antara satu pembicara ke pembicara yang lain itu butuh waktu lagi. Dan belum tentu kualitas jaringannya sama. Nah, triknya dan tidak ada penilaian, ada sih penilaian kerjasama tim, tapi jangan semua juga yang kalau 5 orang, 5-5-nya itu bicara, jangan juga. Maksudnya 3 lah, idealnya itu 3 orang yang berbicara. Kalaupun mau 2 orang saja, kalau komposisi kamu satu tim cuma 3 orang, kalau yang presentasi cuma 2 orang, bisa juga, tapi bagusnya kalau komposisi timnya cuma 3 ya silakan presentasi semua. Tapi kalau 5 silakan pilih 3 terbaik. Tapi ingat, 2 orang yang tidak presentasi itu dia untuk kayak semacam menunjukkan kerjasama tim, yang 2 orang itu minimal harus menjawab 1 pertanyaan. Di situ konsekuensinya. Jadi kerjasama tim itu tidak dituntut semuanya harus presentasi, tapi dia membagi, ada yang presentasi, ada yang fokus untuk menjawab, tapi yang presentasi bisa juga sih menjawab. Tapi kan biasanya begini, dalam 5 anggota tim itu biasa ada 2 atau 3 orang yang rada kurang pede untuk menjawab pertanyaan atau melakukan presentasi. Itu kendala utama di tim yang banyak pesertanya. Oke? Kalau saran saya, satu orang yang kurang ahli dalam berbicara itu kamu posisikan di bagian perkenalan diri. Jadi yang paling, jangan kasih substansi yang terlalu penting untuk teman-teman kamu yang kurang pede. Entahlah itu kasih dia ke bagian perkenalan diri ataukah di bagian salam-salamnya di awal. Yang penting mereka berbicara. Oke, karena untuk menjelaskan substansi inti itu butuh penjelasan yang penjelasan yang maksimal begitu. Oke, kalau jawaban saya seperti itu. Kalian ketuanya mau di tengah-tengah atau kalian anggap kalian pakai 2 pembicara. Kalau kalian mau tukaran yang latar belakang si A, tujuan si B, substansi A si A lagi, terus substansi B pindah ke B lagi.
kalian boleh lihat contohnya saya sudah kirim di grup 21 tim yang lolos PKP 2, itu ada contoh peraih medali emas dari PKMK yang presentasi cuma 2 orang, mereka ganti-gantian. Dan mereka juga dapat emas gitu. Oke, jadi silakan dikreasikan. Idealnya 3 orang lah yang presentasi. Iya, terima kasih Kak Najib. Jadi pintar-pintarnya kita untuk mengatur strategi dalam presentasi sesuai dengan kemampuan individu di tim ya. Jadi seperti itu. Bagaimana Arnelita? Atau masih ada lagi pertanyaan? Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Sejauh ini saya sudah paham. Terima kasih untuk jawaban dari Najib. Ya. Kita berlanjut lagi ke Kak Andriani nih. Bagaimana dengan penyertaan artikel ilmiah saat PKP 2? Silakan Kak. Oke, thank you. Nah, kalau artikel sendiri, kalau saat itu saya PKP 2 belum ada artikel. Artikel itu pada saat Timnas nanti, pada saat itu dalam bentuk naratif review. Tapi kalau mengenai artikel pada saat PKP 2 itu tim saya itu sudah nentuin, sudah jelas kalau artikel nanti saya ini judulnya itu seperti ini dan akan diterbitkan di jurnal ini terakreditasi Cinta berapa. Seperti itu kalau untuk artikel itu sendiri. Terus kalau mengenai video tutorial pada saat yang saya sih dulunya RSH riset, kalau yang sekarang jadi tidak terlalu paham mengenai pengabdian apa sih namanya pengabdian itu PKMM. Kalau pada saat itu mungkin bisa kalau ada Kak Sanul, Kak siapa lagi tuh kemarin untuk PKMM boleh tanya ke dia. Tapi seingat saya pada saat presentasi PKP 2 tahun lalu itu ada video yang Kak Sanul putarkan video tutorialnya yang soal bahas mengenai aksara lontara begitu. Ada sih videonya, tapi kalau yang lainnya saya takut berbicara karena saya tidak terlibat langsung di PKMM dan lebih fokus ke PKMPSI. Kalau saran saya sih ikuti apa saja yang ada di pedoman gitu. Kembali ke pedoman karena itu saja yang bisa menyelamatkan kalian sampai ke Timnas. Selain diri kalian sendiri harus taat aturan gitu. Oh iya, sedikit saya mau tambahkan soal presentasi itu. Tadi kalau kata Najib, persiapkan proporsi masing-masing dan jangan sampai pada saat kalian presentasi ada salah satu